Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Pasaribu dengan NIM 23140100025. Di sini saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 besertakan arti dan tafsir tarbawinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli wa ma 'ufitum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikim mimma yankarun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan benar, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dari kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir tarbawi dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Yang mana pada ayat 125 menegaskan 3 metode utama dalam berdakwah yang sangat relevan dalam pendidikan. Yang pertama ialah hikmah atau kebijaksanaan, menyampaikan ajaran dengan cara yang bijaksana sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sesuai dengan situasi dan kondisi, serta dilandasi dengan ilmu yang benar. Yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu nasihat dan pelajaran yang baik, memberikan pengajaran yang lembut, penuh kasih dan menyentuh hati, sehingga menumbuhkan kecintaan pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Yang ketiga adalah jidal billati ya ahsan, berdebat dengan cara yang terbaik. Jika terjadi perdebatan atau penolakan, lakukan dialog dengan cara yang sopan, argumentatif, dan tidak provokatif.
mengedepankan etika dan kelembutan. Pada ayat 126 menjelaskan tentang mengajarkan prinsip keadilan dalam membalas perlakuan buruk. Jika harus membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, tidak berlebihan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memilih sabar dan memaafkan adalah jalan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dalam pendidikan, ayat ini menegaskan pendidik harus mengedepankan sikap adil dan profesional dalam memberikan sanksi atau teguran kepada peserta didik, serta menanamkan nilai kesabaran dan pemaafan kepada peserta didik. Pada ayat 127, kesabaran sebagai pilar pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan gangguan dalam berdakwah. Kesabaran adalah kekuatan batin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendakinya. Dalam pendidikan, guru dan peserta didik harus meneladani sikap sabar dalam menghadapi kesulitan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam menghadapi penolakan atau hambatan. Pada ayat 128, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Ini memberikan motivasi bahwa kebaikan dan ketakwaan akan selalu mendapat pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Tarbawi, ayat ini menekankan nilai keteguhan, keikhlasan, dan ketakwaan sebagai pondasi utama dalam mendidik dan mendakwahkan kebaikan. Dapat disimpulkan pada ayat 125 sampai dengan 128 ini secara komprehensif menjadi pedoman dalam membangun karakter pendidik dan peserta didik yang bijaksana, sabar, adil, dan bertakwa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.